Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firmansyah dengan NIM 62114210066 dari Prodi Ilmu Olahraga. Sini saya akan mempresentasikan ilmu gizi dalam olahraga bab 6, yaitu yang berjudul cairan dan elektrolit. Nah, sini saya menjelaskan apa itu cairan dan elektrolit, yaitu kebutuhan cairan dan elektrolit adalah suatu proses dinamis yang tetap dalam uh, berespons terhadap stresor dan fisiologis dan lingkungan. Nah, keseimbangan cairan menumbuh, uh, membutuhkan fisiologis dan lingkungan sebesar untuk menyesuaikan diri, tubuh mempertahankan keseimbangan, biasanya dengan proses-proses fal atau bisa bilang fasiologis yang terinteraksi, yang mengakibatkan adanya lingkungan sel yang relatif konsisten dan dinamis. Dan hampir 70% dari tubuh kita adalah terdiri dari cairan. Ini cairan di tubuh kita ini dapat ditemui pada darah, lambung, ludah, usus, jantung, otak, sendi, otot maupun pada tulang. Di setiap organ itu terdapat cairan yang memiliki fungsi masing-masing. Sebagai contoh, darah berbentuk cairan yang memiliki fungsi untuk mengangkut hemoglobin yang mengikat oksigen menuju ke organ-organ yang membutuhkan. Nah, sedangkan pada sendi adalah untuk melumasi sendi untuk memudahkan kita dalam bergerak. Slide. Yang pertama ya ini ada poin A yang berjudul distribusi cairan tubuh. Nah, distribusi cairan tubuh ini, cairan tubuh terdiri dari cairan eksternal dan cairan internal. Cairan internal tidak dapat diukur secara langsung dengan prinsip difusi. Oleh karena itu, tidak ada bahan yang hanya terdapat dalam cairan intersel volume. Cairan intersel dapat diketahui dengan mengurangi jumlah cairan eksternal. Next slide. Dan seluruh cairan tubuh distribusi di antara dua kompartemen utama, yaitu cairan intraseluler yang bisa bilang diuresis dan cairan ekstraseluler. Pada orang normal dengan berat badan 75 kg, total cairan tubuh rata-rata sekitar 80%, 60% berat badan atau sekitar 42 liter. Persentase ini dapat berubah bergantung pada umur, jenis kelamin, dan derajat obesitas. Di sini ada 3 poin. Yang poin pertama yaitu cairan intraseluler, terdiri dari 40% dari berat badan, atau cairan intraseluler adalah cairan yang terkandung di dalam sel. Nah, pada orang dewasa, kira-kira 2/3 dari cairan tubuh adalah terdiri dari cairan intraseluler. Nah, sama-sama kira-kira 25 liter pada rata-rata pria dewasa dengan berat badan 70 kg. Nah, sedangkan pada bayi hanya sekitar 2 dari berat badan terdiri dari cairan intraseluler. Dan yang kedua, yaitu cairan ekstraseluler, yaitu bisa dibilang dengan CES, terdiri dari 20% dari berat badan CES atau cairan intraseluler. Cairan intraseluler adalah cairan di luar sel dengan pertambahannya usia jumlah CS atau semakin menurun pada bayi baru lahir. Nah, kira-kira 1/2 cairan tubuh terkandung di dalam CS. Setelah berumur 1 tahun, volume relatif dari CS menurun sampai kira-kira 1/3 dari volume total. Nah, ini hampir sebanding dengan 15 liter dalam rata-rata pria dewasa dengan berat badan 70 kg. Dan yang ketiga, ini cairan transseluler atau bisa bilang CTS. Nah, cairan transseluler adalah cairan yang terkandung di dalam rongga khusus dari tubuh. Contoh CTS meliputi cairan cerebrospinal atau perikardial, pleural, sinovial,
dan cairan intraokular, serta sereksi lambung pada waktu tertentu. TTS mendekati jumlah 1 liter, namun sejumlah besar cairan dapat saja bergerak ke dalam dan keluar ruang transseluler setiap harinya. Sebagai contoh, seluler gastro, internal, atau bisa bilang GI secara normal menekspresi dan sampai 6 sampai 8 liter per hari. Next slide. Yang B, yaitu pengertian elektrolit. Pengertian ini, elektrolit adalah substansi yang menyebabkan ion kation plus dan anion min. Ada 3 cairan elektrolit yang paling esensial, yaitu yang pertama natrium, dan yang kedua kalium, dan yang terakhir kalsium. Natrium ini merupakan kation paling banyak yang terdapat pada cairan ester sel atau CS. Nah, Na+ mempengaruhi keseimbangan cair antara impuls Araf dan kontraksi otot. Dan yang kedua, yaitu kalium. Kalium ini merupakan kation utama dalam CIS. Kalium ini berfungsi sebagai stability atau neuromuskuler dan kontrak otot. Diperlukan untuk membentuk glikogen, sintes protein, pengaturan keseimbangan asam basa, karena ion K dapat diubah menjadi ion H. Ion K+ bisa diubah menjadi ion H+. Kemudian yang terakhir ini kalsium. Nah, kalsium ini berguna untuk integritas kulit dan infrastruktur sel, kondisi jantung, pembukuan darah, serta pembentukan tulang dan gigi. Kalsium dalam cairan ester sel diatur sebagai kelenjar paratiroid dan growth hormone. Protein mengabsorpsi kalsium melalui gastrointestinal, ekstraksi melalui ginjal. Next slide. Nah, ini adalah kekurangan elektrolit, dapat menimbulkan gejala-gejala yang bahkan dapat menimbulkan kolpas atau pingsan, bisa dibilang pingsan. Gejala klinis ini kekurangan elektrolit. Bahwa ini ada 7 kekurangan elektrolit. Yang pertama ini haus, dan kedua anoreksia, ketiga perubahan tanda-tanda vital, dan keempat lemas atau pucat, dan yang kelima kejang-kejang, keenam kulit dingin, dan yang terakhir rasa malas. Yang selanjutnya ini fungsi cairan dan elektrolit. Cairan tubuh berada di tubuh kita tentunya memiliki fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Dan yang pertama, yaitu saran untuk mengangkut zat-zat makanan ke sel-sel, dan yang kedua mengeluarkan buangan-buangan sel, ketiga membantu dalam metabolisme sel, keempat sebagai pelarut untuk elektrolit dan non-elektrolit, kelima membantu memelihara suhu tubuh, keenam membantu pencernaan, kemudian eliminasi, dan yang terakhir mengangkut zat-zat seperti hormon, enzim, STP, dan STM. Dan yang D, yaitu keseimbangan cairan dan elektrolit. Keseimbangan cairan ditentukan oleh intake dan output cairan. Intake cairan berasal dari minuman dan makanan. Kebutuhan cairan setiap hari antara 1.800 sampai 2.500 ml per hari.
Nah, sekitar 1.200 ml ini berasal dari minuman dan 1.000 ml dari makanan, sedangkan pengeluaran cairan melalui ginjal dalam bentuk urin. Nah, 1.200 sampai 1.500 ini mililiter per hari, paru-paru 300 sampai 500 mililiter, dan kulit 600 sampai 800 mililiter. Maka dapat dijelaskan tentang pengaturan keseimbangan cairan pada diagram di atas. Cairan tubuh akan seimbang apabila input sesuai dengan output. Nah, untuk menyeimbangkan cairan dalam tubuh tersebut, tubuh memiliki cairan tersendiri dan merupakan suatu informasi yang amat menakjubkan. Nah, di sini ada 3 poin. Yang poin pertama ini rasa dahaga, dan kedua antibiotik hormon HDA, HDA, dan yang HDA ini hormon ini meningkatkan reabsorpsi air pada ductus colligenstes dan demikian dapat menghemat air. Dan yang ketiga yaitu glucotidiode, nikitan, reabsorpsi natrium dan air sehingga volume darah naik dan terjadi retensi natrium, perubahan pada keseimbangan cairan volume darah. Ya, ini yang selanjutnya input cairan tubuh. Input cairan tubuh dapat diperoleh dari makanan dan minuman. Selain dari dua itu, cairan tubuh tidak dapat diperoleh sebagai olahragawan. Nah, haruslah mencukupi kebutuhan cairan dan elektrolit yang ada dalam tubuh, karena cairan tubuh sangat penting sekali untuk membantu dalam metabolisme tubuh dalam menghasilkan energi untuk latihan. Pengeluaran atau output dari cairan ini bisa keluar dari semua anggota tubuh kita sebagai luar, namun sesuai dengan kerja organ. Dalam tentunya mekanisme pengeluaran cairan dalam tubuh kita ini terdiri dari beberapa cara, yaitu ada 3. Yang pertama kulit. Nah, kulit ini hilangnya cairan melalui kulit diatur oleh saraf, yaitu saraf simpatis yang menerima rangsang aktivitas keluar keringat, rangsang kelenjar keringat, dan dihasilkan dari aktivitas otot. Ketika mengeluarkan latihan baik ringan maupun berat, temperatur lingkungan yang meningkatkan dan demam, mekanisme ini disebut invincible. Nah, water loss atau IWL sekitar 15 sampai 20 mil per 24 jam. Untuk itu disarankan bagi atlet yang sedang latihan harus siap dia minum untuk mengganti cairan yang hilang akibat latihan. Dan yang kedua yakni ada ginjal. Ginjal merupakan organ tubuh yang berfungsi sebagai pengatur utama keseimbangan cairan yang menerima 170 liter darah untuk disaring setiap hari. Nah, ginjal membuang cairan tubuh dalam bentuk urin. Produksi urin untuk semua usia 1 mil per kilogram per jam. Nah, pada orang dewasa produksi urin sekitar 1,5 liter per hari. Nah, perlu diketahui ginjal dan kulit adalah organ yang bekerja sama dalam hal pembuangan cairan tubuh. Nah, ketika cuaca. Nah, yang ketiga itu ada paru-paru dan sistem pencernaan. Nah, paru dalam membuang udara yang mengandung karbon dioksida juga mengandung air berupa uap air. Nah, apabila kita meniup napas kita ke kaca, maka akan terlihat uap air di kaca. Sedangkan sistem pencernaan jika ikut dalam pengeluaran air, yaitu ikut dalam proses pembuangan fase yang keras itu memberi tanda bahwa cairan dalam tubuh
kurang seimbang. Dalam keadaan diare juga banyak sekali cairan yang dibuang. Untuk itu, atlet yang memiliki gejala tersebut harus segera banyak minum air yang mengandung elektrolit. Next slide. Next slide. Dan ini faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolitnya. Yang mengakibatkan kebutuhan cairan tubuh meningkatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu usia. Yaitu usia kebutuhan cairan tiap individu sangat berbeda. Nah, berdasarkan usia, variasi usia berkaitan dengan luas perkembangan tubuh, metabolisme yang diperlukan dan berat badan. Bayi dan anak-anak memiliki proporsi cairan tubuh yang lebih besar dibandingkan orang dewasa. Dan yang kedua, ini temperatur lingkungan. Nah, sebetulnya ini temperatur lingkungan adalah panas yang berlebihan menyebabkan keringat seorang dapat kehilangan NaCl melalui keringat terbanyak. Nah, yaitu sekitar 50-30 gram per hari. Orang yang melakukan latihan di lingkungan yang panas akan lebih banyak mengeluarkan keringat yang panas, akan lebih banyak mengeluarkan daripada orang yang melakukan latihan di tempat dingin, seperti di daerah pegunungan. Dan yang ketiga yaitu aktivitas. Nah, aktivitas fisik sangat berpengaruh terhadap kebutuhan cairan. Latihan yang terlalu berat akan menimbulkan banyaknya cairan tubuh yang dibuang untuk diasupkan cairan dalam tubuh. Jika harus diimbang dengan minuman yang mengandung elektrolit. Dan yang keempat yang diet. Nah, diet ini pada saat tubuh kekurangan nutrisi, tubuh akan memecah dengan energi. Proses ini menimbulkan pengerakan cairan dan interstitial dan ekstraseluler. Dan terakhir ini stres. Stres dapat menimbulkan peningkatan metabolisme sel, konsentrasi darah, dan glikosis otot. Semua ini dapat menimbulkan retensi sodium dan air. Proses ini dapat meningkatkan produksi ADH dan menurunkan produksi urin. Dan yang keenam dan selanjutnya yaitu ada F, komponen posisi cairan tubuh, yaitu cairan yang terdiri dari cairan ekstraseluler dan intraseluler berisi oksigen dari paru-paru, lalu dari sistem pencernaan, bisa hasil metabolisme dan ion. Jadi yang pertama ini air. Air adalah senyawa utama dari tubuh manusia. Rata-rata pria dewasa hampir 60% dari berat badannya adalah air. Dan rata-rata wanita mengandung 50% air dari berat badannya. Dan yang kedua ini solid. Nah, solid ini adalah terlarut selain air. Cairan tubuh mengandung dua jenis substansi, lalu zat terlalu, elektrolit, dan non-elektrolit. Yang A ini elektrolit. Nah, substansi yang berdiasosiasi atau terpisah di dalam lautan dan akan menghantarkan arus listrik. Nah, ini ada dua poin. Yang poin yang pertama ini kation ion. Kation ion yang membentuk muatan positif dalam lautan. Kation ekstraseluler utama adalah natrium atau bisa bilang Na. Sedangkan kation intraseluler utama adalah kalium atau bisa bilang K. Nah, anion ion yang membutuhkan muatan negatif dalam larutan. Anion ekstraseluler utama adalah klorida atau Cl. Nah, sedangkan ion ekstraseluler utama adalah ion fosfat atau PO4. Dan yang B ini non-elektrolit. Sebenarnya seperti glukosa dan urea yang tidak berdosisasi dalam larutan dan ukuran berdasarkan berat miligram per 100 ml mg dan atau GA. Yang H ini adalah dehidrasi karena olahraga. Tubuh manusia sebagai besar ciri dari cairan. Untuk itu selama berlatih dan bertanding, status hidrasi atlet harus benar-benar diperhatikan dan dipertahankan karena kekurangan 1% cairan dapat mengurangi presentasi
kekurangan 5% cairan akan mengganggu sirkulasi dan dapat menyebabkan kematian apabila kekurangan cairan sebesar 25%. Nah, jadi kekurangan cairan akan berakibat yang pertama ini metabolisme tubuh akan terganggu, dan yang kedua urin tidak dapat diproduksi, dan yang ketiga kurang berkeringat, dan keempat volume darah berkurang, dan kelima suhu tubuh akan meningkat, dan keenam timbul kelelahan. Nah, seorang atlet kehilangan cairan sebanyak kurang lebih 2 liter ketika latihan berat selama 90 menit akan memerlukan waktu 6 jam untuk terjadi pemulihan. Untuk mencegah dehidrasi, disarankan untuk minum air sebanyak 150 sampai 250 ml setiap kali 10-20 menit latihan. Nah, pemberian cairan pada atlet bertujuan untuk mencegah dehidrasi dan untuk mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Selain itu, pemberian cairan yang ada kuat ditujukan untuk mencegah cedera akibat panas tubuh yang berlebihan. Misalnya, head exhaustion, head stroke. Nasihat yang paling baik saat berolahraga untuk mencegah kekurangan cairan adalah minum air sebelum, selama, dan setelah berolahraga. Dan minum air jangan menunggu sampai rasa haus timbul, oleh karena rasa haus tidak cukup baik sebagai indikator keinginan. Untuk keinginan minum air lebih banyak dan lebih sering karena kebiasaan, bukan karena adaptasi fisiologis. Rasa haus baru timbul apabila tubuh telah mengalami kekurangan air atau bisa dibilang dehidrasi. Dan kebutuhan cairan untuk orang pada umumnya yang memiliki aktivitas sebagai adalah 6 gejala yang sehari. Sedangkan untuk olahragawan atau atlet sekitar 3-4 liter dalam sehari. Dalam keadaan panas, cuaca panas, kebutuhan cairan akan meningkatkan. Seorang atlet yang kekurangan cairan dapat dilihat dari warna urinnya yang tua dan sejumlah sedikit. Nah, cairan yang dapat minum tidak hanya air saja, namun bisa juga yang berasal dari buah, yang dibikin jus, buah-buahan yang mengandung natrium dan kalium. Apabila air yang dipilih, maka pilihan air yang memiliki suhu sejuk, tidak panas, dan tidak terlalu dingin. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Jika salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.